Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan pada malam hari yang berbahagia ini kecuali puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan harapan mudah-mudahan kita dan keluarga kita semuanya dijadikan Allah menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Allahumma amin. Salawat beruntaikan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami dari Majelis Studi Dakwah Terapan Center. Nah, ini jadi sudah banyak materi. Caranya ya, kalau mau mencari judul-judul yang ada di channel saya, tulis di YouTube Ustadz Arifin Purba Official, tambah di ujungnya, di belakangnya itu misalnya cara menghitung harta waris, baru di enter, keluar nanti. Cari yang lain, Ustadz Arifin Purba Official, misalnya mengenal jati diri, enter, keluar dia. Apa yang terbayang aja, apa yang pengen diketahui, udah banyak materi-materi. Silakan ya, dalam bentuk PowerPoint rata-rata, ada juga khutbah Jumat, ada khutbah Idul Fitri, ada. Silakan berkunjung ya. Tapi jangan lupa subscribe, like and share serta komen. Nah, itu mudah-mudahan itu menjadi sedekah jariyah, mengalir terus pahalanya sampai hari kiamat. Jadi banyak yang bisa kita amalkan selagi kita masih hidup. Bisa menyebarkan ilmu, bisa mendukung dakwah dan sebagainya. Itu semua tidak ada yang gratis di sisi Allah. Pasti dibalas dunia dan akhirat. Oke, itu ya. Baik. Nah, jadi kita sekarang masih berada di penghujung bulan Syawal. Apa sih yang diucapkan saat lebaran? Apakah itu lebaran Idul Fitri atau lebaran Idul Adha? Ini kita harus berdasarkan tuntunan. Selama ini kan kebanyakan itu ikut-ikutan. Ya, seperti pantun misalnya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, itu enggak seperti itu ucapannya. Enggak seperti itu ya, itu ikut-ikutan aja. Nah, makanya kita lihat misalnya ini dalam Asar Sahabat ini. Qala Wasilah laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma 'idin faqultu taqabbalallahu minna wa minka. Qala na'am taqabbalallahu minna wa minka. Ini kita belajar kitab gundul istilahnya ya. Ini namanya kitab gundul itu begini Bapak Ibu sekalian, nggak ada barisnya. Nggak ada barisnya. Tapi kalau yang sudah belajar ya, dia tentang nahu dan sorof, itu insya Allah bisa membaca. Nah, inilah cara membacanya ya. Oke, artinya apa Ustadz? Ini artinya ini. Berkata Wasilah, aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hari raya, baik fitri maupun adha. Nah, jadi kata Wasilah menemui Nabi, beliau mengucapkan begini di depan Rasul. Taqabbalallahu minna wa minka ya Rasulullah. Semoga Allah menerima amalan dari kami dan amal dari engkau ya Rasulullah. Nabi menjawab, na'am, taqabbalallahu minna wa minka. Ya, semoga Allah menerima amalan kami juga amalan engkau. Dalam Sunan Al-Kubro Al-Baihaqi juz 3 halaman 309. Nah, jadi ini namanya, ini istilahnya asar sahabat. Ya, jadi para tabi'in bercerita, dia mendapatkan dari sahabat, dari Nabi. Ya.
ketika ketemu Nabi ya di Yaumil Idul Fitri atau Idul Adha, itu ucapan mereka kalau ketemu Nabi. Nah, akhirnya ini berkembang, ketemu sahabat siapa saja begitu. Taqabbalallahu minna wa minka. Nah, kalau rame-rame taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, begitu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang diucapkan. Nah, kemudian na'am taqabbalallahu minna wa minkum atau wa minka kalau sendiri. Semoga Allah menerima amalan dari kami dan amalan engkau. Maksudnya yang mana? Amalan selama bulan Ramadan, atau amalan selama bulan Dzulhijjah, atau amalan sehari-hari. Nah, tapi diucapkannya ini khusus ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh karena itu, ya kita harus amalkan, terapkan ini. Jangan lagi pakai minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bukan itu lagi ucapannya. Taqabbalallahu minna wa minka. Tuh, kalau kita ketemu sama orang, jawab na'am, taqabbalallahu minna wa minka. Atau nanti taqabbal ya karim, boleh. Amin misalnya. Nah, jadi bukan maaf-maafan, bukan. Bermaaf-maafan itu kapan saja, nggak nunggu lebaran. Kenapa nggak minta maaf sama dia? Nantilah nunggu lebaran aja aku minta maaf. Ya kalau sampai umur kita di lebaran, kalau nggak sampai, tuh. Jadi ini untuk lebaran Idul Fitri, juga untuk lebaran Idul Adha. Ini yang paling sahih. Ya, ini yang paling sahih. Jadi kalau ketemu ucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Naam, taqabbalallahu minna wa minka. Saling mendoa supaya diterima amalan kita. Oke, itu saja ya. Jadi sebagai pembukanya ini. Baik. Nah, masuk kita kepada kajian tema besar. Ada 4 hubungan, ya. Ada 4 hubungan. Yang pertama, hablum minallah. Hablum itu tali hubungan. Minallah, hubungan kepada Allah. Hablum minan nas, hubungan kepada sesama manusia. Kemudian hablum minal alam, hubungan kepada alam sekitar. Kemudian hablum minan nafsi, hubungan kepada diri sendiri. Nah, jadi empat hubungan ini wajib kita jaga, bahkan kita pupuk. Jangan diputus. Kalau salah satu diputus sengaja, fatal akibatnya. Fatal akibatnya. Nah, jadi ini kita akan ngaji. Jadi tidak saya terangkan tentang halal bil halal macam-macam, itu enggak. Itu mah udah tamat lah. Tapi tentang hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam, hablum minan nafsi. Nah, apa dalil-dalilnya? Ini hablum minallah itu dalilnya Ali Imran ayat 112. Hablum minan nas juga Ali Imran 112. Hablum minal alam, hubungan kepada alam. Itu dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi apa yang ada di muka bumi, maka Allah akan sayang kepadamu. Disuruh menyayangin, bukan merusak kita. Kemudian hablum minan nafsi itu dalam surah Al-Baqarah, ya. Wala talqu bi aidikum ila tahlukah, jangan kau campakkan dirimu kepada kebinasaan. Jaga dirimu, rawat dirimu, kenali dirimu. Nah, jadi yang akan kita ulas pada pertemuan kali ini cuma 2 dulu ya, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Yuk kita kaji bareng-bareng. Siap ya, nanti tanya jawabnya belakangan. Nah, hablum minallah surah Ali Imran 112. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat alaihimu dhillah aina ma thuqifu illa bihablim minallah. Artinya, ditimpakan atas mereka kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka mengadakan hubungan baik kepada Allah. Nah, itu kata kuncinya pertama ini. Dimanapun manusia itu berada akan terhina, akan mendapat bencana, akan mendapat malapetaka, kecuali kalau mereka mengadakan hubungan baik kepada Allah di tempat itu. Nih. Ya, jadi kalau orang-orangnya di tempat itu mengadakan hubungan baik kepada Allah.
Baik. Nah, kita lihat dulu. Banyak orang kelihatannya hablum minallahnya sukses, bagus, ya, rajin sholat berjamaah. Bahkan kadang-kadang karena rajin sholatnya itu ada sebagian itu jidatnya hitam, ya, nggak tahu itu macam mana itu bisa ceritanya. Tapi memang ketika sujud itu nanti kalau kita nanti kaji, ketika sujud itu ada dua model dia. Ada yang model berat badan bertumpu di jidat. Ada, itu mungkin ya kalau sajadahnya itu keras bisa hitam dia. Ada yang berat badannya itu bertumpu di kedua tangan. Jidat hanya nempel. Tuh, kapan-kapan kita nanti udah ada pondoknya, bisa nanti kita praktek ya, praktek. Nanti dalam kajian nanti bisa kita lihat nanti dalil-dalil. Nah, rajin puasa Senin, Kemis, Yaumul Bid, kadang-kadang puasa Daud. Rajin baca Quran, hatam Quran dan sebagainya. Sukses, hablum minallahnya kelihatannya. Namun, nah ini dia. Namun hablum minannasnya gagal. Hubungan kepada manusianya jelek. Ya, misalnya nih, masuk ke masjid, kerjaan dia mencari-cari kesalahan orang. Dilihat-lihatlah celananya isbal, di bawah mata kaki, neraka. Itu aja yang dicari-cari. Ustadznya nggak sesuai dengan kelompok kita. Ustadz kita dong yang nyunnah. Kalau Ustadz Purba mah nggak nyunnah. Kelompok kita ada yang paling benar, yang lain semua bid'ah. Nah, itu banyak kayak begitu di masyarakat. Ya, menuduh sesat, menuduh bid'ah. Percuma itu ibadahnya. Memutus tali ukhuwah. Iya. Gara-gara beda partai, gara-gara beda ormas. Tuh kayak kemarin itu, hati-hati itu yang beda lebaran, beda puasa. Nggak boleh kita mengkafirkan yang lain. Kemarin kan ada itu ucapan dari pejabat itu, yang puasa dan lebaran tidak ikut pemerintah maka dia kafir katanya. Masya Allah. Tapi akhirnya dia ralat lagi, minta maaf dia. Nggak boleh, itu kan ranah ijtihadiyah, ijtihad dia. Nggak boleh memutuskan kayak begitu. Kemudian memutuskan silaturahim, ya gara-gara berebut warisan, ya abangnya berkuasa, adik-adiknya diusirin semua. Nah itu percuma hajinya. Walaupun dia pergi haji 10 kali, orang-orang manggilnya Pak Haji, karena 10 kali. Tapi dia putuskan tali silaturahim, dia putuskan ukhuwah. Percuma itu ibadah kepada Allahnya. Ada juga orang yang ogah bayar utang. Ngutangnya sih manis banget, ku bayar lah nanti cuman seminggunya, nanti ku bayar pun nanti seminggu aja, aku perlu lah, tolonglah, begitu. Ngemis-ngemis dia minta utang sama kita. Udah kita kasih, udah seminggu, pura-pura lupa dia. Sebulan kita tagih, kata dia, punya utang rupanya aku ya, pura-pura lupa dia. Nah, sebulan lagi kita tagih, malah galakan dia. Padahal itu uang-uang kita. Nah, kayak ngemis kita sama dia. Nah, itu banyak yang seperti itu. Tapi dia umroh, dia haji, percuma itu ibadahnya. Kenapa? Hablum minannasnya jelek, hablum minannasnya rusak. Apalagi di rumah tangga, galak sama bininya, ketus sama suaminya, pelit sama anak-anaknya. Tapi kalau sama orang ramah, nah itu ibadahnya rajin. Nah, itu semua itu nggak benar. Kalau hablum minallahnya kelihatannya bagus, tapi hablum minannasnya jelek. Atau sebaliknya, ada orang hablum minannasnya bagus, orangnya ramah, orangnya mudah senyum, suka menolong orang, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah ngaji. Ada, nah itu juga di sisi Allah nggak ada gunanya. Jadi wajib hablum minallah, hablum minannas itu wajib seiring sejalan. Nah, ini yang harus kita dalami ya. Baik, yuk kita lihat. Ini hablum minallah ini.
Ada orang tadi itu kelihatannya hablum minallahnya itu bagus, ibadah kepada Allah. Tapi sesungguhnya dia gagal. Kenapa? Karena terbukti tadi hablum minannasnya nggak benar. Ya. Contoh ini dalam hadis yang sering kita dengar. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa, puasa Ramadan, puasa sunnah Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, namun tidak mendapatkan sesuatu pahala dari puasanya itu kecuali sekedar lapar. Nah, karena puasanya hablum kepada Allahnya itu nggak benar dia. Dan betapa banyak orang yang sholat malam, sholat wajib, sholat sunnah, tidak mendapatkan pahala dari sholatnya itu kecuali begadang. Tuh. Jadi nampaknya bagus, tapi sesungguhnya nggak bagus dia. Nah, karena ada hal yang hablum minallahnya tidak dia penuhi. Karena ibadahnya tidak berangkat dari imanan dan dari ihtisaban. Nah, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban." Atau lanjutannya, "Mangqoma lailatal qadri imanan wahtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena imanan dan ihtisaban, maka dosa-dosa diampunkan yang telah lalu. Dan barang siapa yang menegakkan malam Ramadan, qiyamul Ramadan, imanan dan ihtisaban, maka dosa-dosanya itu diampuni yang telah lalu. Jadi ibadah kepada Allah itu, hablum minallah itu harus berangkat dari imanan wahtisaban. Apa itu maksudnya Ustadz? Jadi maksudnya imanan wahtisaban adalah kalau imanan itu tunduk dan taat mengerjakan syariat Allah dan syariat Rasulullah dengan penuh cinta. Ada cintanya. Kalau dia ibadah, sholat, puasa, ngaji seperti ini, nggak ada cinta, itu belum imanan. Itu baru islaman. Nah, yang diharapkan itu imanan, ada cinta. Cinta kepada Allah, karena cinta kepada Rasul, karena cinta kepada syariat Allah dan Rasul. Kan disebutkan dalam hadis, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani." Siapa yang mencintai sunnahku, berarti dia sudah mencintaiku. "Wa man habbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang mencintaiku, maka nanti bersamaku di surga, kata Nabi. Nah, kemudian kata Allah, cintailah Rasulullah, berarti engkau cinta kepadaku. Jadi cinta kepada Allah itu ya berawal dari cinta kepada Rasulullah. Jadi ada cinta di sana. Ada cinta. Jadi cinta itu gimana bilangnya ya? Ya dulu-dulu lah, ini bagi kita-kita yang udah senior ya Bapak Ibu ya. Itu dulu tuh kalau dapat surat cinta, itu dicium-cium itu, taruh di bawah bantal, gitu. Nah, gitu. Nah, jadi kalau kita cinta sama Allah ya surat cintanya itulah. Ya, kita baca, ibadah kita cinta. Jadi semuanya dasarnya cinta. Dakwah ini cinta. Harus karena cinta, cinta sama dakwah. Tuh. Cinta sama dakwah. Jadi itu ya, jadi ada cinta di sana, ada mahabbah namanya. Ada mahabbah dia, demen, nah, gitu. Demen, memang udah demen, bukan keterpaksaan lagi, bukan. Udah demen memang. Tuh. Jadi kalau nggak mulai pengajian, kayaknya ada yang kurang ini. Oh, kita belum mulai ngaji ya, rupanya ya, gitu. Udah ada cinta di sana. Nah, itu yang pertama, imanan. Lalu ihtisaban. Nah, selama ini kan ihtisaban diartikan mengharapkan balasan dari Allah, bukan. Ihtisaban itu adalah tidak mengeluh sedikit pun. Apakah itu terlintas di pikirannya? Nggak ada. Terlintas di kolbunya? Nggak ada. Apalagi lisannya. Begitu ada muncul keluhan, serta dia segera dia itu mengatakan, "Astaghfirullah ya Allah, ihtisaban ya Allah, ihtisaban ya Allah." Segera. Nah misalnya kemarin itu kan, 1 pekan sebelum Lebaran itu pas hari Jumat lah, itu panas luar biasa. Panas itu. Saya pulang sholat Jumat sama anak saya dari Rasuna Said, ya, Kementerian Koperasi itu.
pulangnya kan panas lah di jalan raya itu, lampu merah. Nah, astagfirullah saya bilang, jangan sampai terlintas. Nggak boleh ketika kita bilang, kok panas banget ya, itu udah nggak istisab. Udah luntur itu ibadahnya. Apalagi nggak sahur, aduh, mana nggak sahur lagi, lapar banget ya, lemes banget ya, itu ngeluh, selesai dia udah. Aduh ngantuk banget, ada selesai. Aduh capek banget, dah selesai. Nggak boleh ada ucapan itu. Jangankan ucapan, dipikirin nggak boleh terlintas, di perasaan nggak boleh terlintas. Itu ihtisaban, nggak ada keluhan, cinta aja udah jalanin. Nah, kalau bisa begitu, itulah namanya imanan wahtisaban. Nah, itu hablum minallahnya bagus kalau begitu. Nah, cuman sementara ini banyak orang yang ibadah nggak sampai di sini, nggak berangkat dari ini, masalahnya. Iya, sekedar ngulang-ngulangin aja, kayaknya nggak ada perubahan puasanya, ibadahnya. Ya, jadi kan ada diumpamakan itu oleh Allah. Jadi ada orang puasa seperti puasanya ular, ibadahnya Ramadan. Ular itu kalau mau ganti kulit, dia itu puasa dulu. Puasa dia beberapa hari, berapa pekan. Nanti kulit yang lama terkelupas, muncullah kulit baru, bersih, licin, cantik lah. Tapi tetap aja ular, berbisa dan menakutkan orang. Itu banyak orang yang puasa ibadah Ramadan kayak ular, nggak ada perubahan, cuman ganti kulit doang. Tapi kalau kita melihat ya, puasanya seperti ulat makan daun. Jadi ulat itu sahur makan daun dia, lalu dia iktikaf sambil puasa di kepompong, berminggu-minggu dia di sana iktikaf, berubah jadi ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Nah itu berhasil dia itu. Imanan wahtisaban dia. Tidak hanya berubah menjadi kupu-kupu yang indah, dia juga menebarkan kebaikan. Dia terbang ya ke kembang yang ada serbuk jantannya. Dia terbang hingga ke kembang yang ada serbuk betinanya. Terjadi pembuahan di pohon-pohon, menebarkan kebaikan. Nah itu, jadi kalau orang yang ibadah Ramadannya itu selama Ramadan, atau ibadah di luar Ramadan, iman dan wahtisaban, dia seperti itu. Ada perubahan, ya perilakunya semakin baik, semakin indah, ya kebaikan-kebaikan dia tebarkan. Nah itu, seperti itu harusnya. Nah itu dimulai daripada hablum minallah. Nah jadi kata kuncinya di sini, intinya beribadah kepada Allah itu harus mengenal Allah, mengenal zat Allah, mengenal sifat Allah, mengenal af'al Allah. Selama ini kan kita ibadah hanya kenal nama. Siapa Tuhanmu? Allah. Kau sholat nyembah siapa? Nyembah Allah. Allah yang mana? Nah di situ udah makin bingung dia. Jadi kita nggak kenal yang punya nama Allah itu. Nah harus tahu itu. Siapa yang ceramah? Ustadz Purba. Yang mana ya? Ya pokoknya yang namanya Ustadz Purba lah. Kenal nggak? Ya gitulah katanya. Pernah nggak ke rumahnya? Di mana rumahnya? Nggak pernah. Misalnya begitu. Nah, itu kita juga gitu tuh. Kenal nggak Allah itu di mana? Nah, kita belum dalam ke sana. Ya bagaimana kita ibadah kita itu bisa berkualitas kepada Allah kalau nggak kenal Allah yang kita ibadahi? Ya kan sholat itu kan aqimu sholat li zikri. Tegakkan sholat untuk ingat aku. Tapi kenapa ketika sholat yang diingat bukan Allah. Yang diingat itu kunci motor di mana. Yang diingat itu nanti kalau nanti besok masak sayurnya apa ya. Itu yang diingat. Padahal kita disuruh sholat itu untuk ingat Allah. Tapi kenapa yang dilihat selain Allah? Karena kita nggak kenal Allah. Bagaimana bisa ingat yang tidak kita kenal? Misalnya Bapak Ibu punya rumah orang tua di kampung. Coba disebutkan rumah ibu, orang tua ibu di kampung, rumah bapak, orang tua bapak di kampung. Coba bayangkan, bisa teringat dia. Karena kita kenal, kita udah di sana, kita udah tahu. Coba saya bayangkan, coba ingat dulu Bapak Ibu rumah saya di Medan, rumah orang tua saya. Nggak tahu lah Ustadz, kenapa nggak tahu? Ya saya nggak kenal. Nah begitulah kira kita kepada Allah. Nah ini nanti ke depan nanti kita tuh harus dalami itu.
Nah, jadi itu ya. Jadi beribadah itu hablum minallah itu intinya itu ma'rifatullah, mengenal Allah, zatnya, sifatnya, af'alnya, baru nanti akan muncul mahabbah, cinta dia. Nah, mengenal Rasulullah, mengenal syariat Allah dan Rasulnya, baru nanti tumbuh cinta dia. Nah, jadi kalau sudah tumbuh cinta, kita beramal imanan wahtisaban, itu hablum minallah yang diinginkan oleh syariat. Nah, sampai situ dulu hablum minallah. Ya, sampai situ. Nah, baru kita sekarang masuk hablum minan nas. Ini sambungan ayat tadi nih. Duribat alaihimuzillah aina masuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ini sambungannya nih. Akan ditimpakan atas mereka kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka mengadakan hubungan baik kepada Allah dan hubungan baik kepada sesama manusia. Oke, sekarang kita lihat hablum minan nasnya sekarang. Ya, mari kita lihat hablum minan nas ini. Jadi ada 3 istilah Bapak Ibu hablum minan nas itu. Yang pertama namanya ukhuwah basyariyah. Yang kedua namanya ukhuwah imaniyah. Ada yang bilang ukhuwah islamiyah. Yang ketiga adalah silaturahim. Nah, ini 3 ini hablum minan nas. Gak ada yang lain. 3 ini udah. Makanya kita harus tahu satu-satu. Ya. 3 macam ini wajib disambung, dipupuk, dipelihara supaya kita mendapatkan keberkahan hidup dunia dan di akhirat. Jangan diputus. Ya. Kalau diputus salah satunya itu, akibatnya sangat fatal. Dunia dan akhirat itu. Apalagi di akhirat nanti. Menyesal, sesal-sesalnya dia. Kalau salah satunya diputus. Nah, ini ya 3 istilah ya. Ukhuwah basyariyah, ukhuwah imaniyah atau islamiyah, silaturahim. Mari kita lihat penjabarannya. Ukhuwah basyariyah itu adalah ikatan persaudaraan atas dasar sesama manusia yang beda agama. Ya, sukunya beda, ya, bangsanya beda, agamanya beda. Itu intinya di situ. Tapi wajib kita sambung kalau itu berkaitan dengan kehidupan duniawi. Tapi kalau masalah agama, masalah akidah dan ibadah, kita punya prinsip lakum dinukum waliyadin, untuk kamu agamamu, untuk kami agama kami. Tapi kalau masalah kehidupan wajib kita sambung, bekerja sama. Jangan menzolimi. Makanya ini ada hadis ini. Ala man zolama muahidan awin takosohu au kallafahu fauqa taqatihi au akhadha minhu syai'an bi ghairi tibi nafsin fa ana hajijuhu yaumal qiyamah. Artinya, ketahuilah bahwa siapa yang menzalimi seorang muahad, yaitu non-muslim yang berkomitmen untuk hidup damai dengan umat Islam, namanya kafirnya itu kafir zimmi, kafir yang wajib dilindungi. Ada kafir harbi, kafir yang wajib diperangi, itu kayak di Israel sana itu, di Palestina. Kalau di negeri kita ini namanya kafir zimmi atau kafir muahad. Siapa yang menzalimi mereka atau merendahkannya, kata Nabi, atau memubaininya di atas kemampuannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridhaan dirinya, maka saya adalah lawan bertikainya pada hari kiamat, kata Nabi. Umat Islam berkuasa ini waktu itu, jadi nggak boleh zolim sama orang-orang non muslim, menindas nggak boleh. Aku nanti lawan bertikainya pada hari kiamat, kata Nabi. Berani ngelawan Nabi. Ngakunya Islam, ngakunya umat Nabi, tapi dia menzolimi orang-orang kafir muahad. Nah, makanya ukhuwah basyariyah wajib kita jalin. Nggak boleh kita menzolimi mereka. Nabi mengancam. Tuh ya, dalam kondisi aman. Tuh, namanya ukhuwah basyariyah. Basyariyah itu apa, Ustaz? Basyariyah itu manusia. Jadi manusia itu ada disebut dengan an-nas, ada disebut dengan al-insan, ada disebut dengan Bani Adam, ada disebut dengan Bashar. Ini Basyariyah.
manusia. Beda agama, beda suku, beda bangsa. Ini satu ya, hablum minan nas. Jadi secara globalnya itu hablum minan nas. Ada 3 di dalamnya. Pertama, ukhuwah basyariah. Oke, nah contoh ukhuwah basyariah itu adalah arisan RW, arisan RT, paguyuban, atau misalnya reuni alumni SMA. Itu bercampur di sana. Ya, orang muslim ada, non muslim ada. Tuh, itu namanya ukhuwah basyariah. Oke, sekarang kita yang kedua. Ukhuwah imaniyah atau ukhuwah islamiyah, yaitu ikatan persaudaraan yang satu akidah, meskipun beda ormas, beda partai, beda komunitas, beda suku, beda bangsa, asalkan akidahnya sama, itu saudara. Makanya Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Nah, jadi beda partai, beda ormas itu saudara. Nggak boleh kita mengkafir-kafirkan. Iya, NU saudara, Muhammadiyah saudara, Salafi saudara, Persis saudara, Jamaah Tablik saudara, partai PKB, partai P3 saudara semua. Nggak boleh kita mengkafir-kafirkan, menyesat-nyesatkan, nggak boleh. Ya kalau ada perbedaan masalah fikih, masalah furu, ya udah kita toleransi aja di situ, tasamuh namanya, saling menghargai. Iya, itu ranahnya ijtihad tadi, saling menghargai aja. Muhammadiyah puasa duluan, ya. Nanti pemerintah belakangan, Lebaran duluan belakangan, itu ijtihad. Iya, jadi nggak boleh mengkafir-kafirkan. Nah, jadi disinilah yang harus kita pahami. Ya Muhammadiyah nggak pakai kunut subuhnya, kalau NU pakai kunut. Yang pakai kunut benar, yang nggak pakai kunut benar, yang salah yang tidak sholat subuh. Udah toleransi. Kalau kita selama ini nggak pakai kunut, ada imam yang pakai kunut, kita di belakang, boleh nggak usah angkat tangan, yang penting kita berdiri tegak. Ya, doa kunut kan artinya doa sambil berdiri, nggak mesti angkat tangan bernamanya doa. Seperti kita dulu antara sujud kan berdoa, Robbi ghufirli warhamni, itu kan doa, tapi nggak angkat tangan, begitu. Toleransi aja. Iya, turun dari sujud nanti ada yang dengkul dulu, ada yang tangan dulu, benar semuanya. Ketika Nabi masih gagah, dengkul dulu dia. Sudah agak berat badan Nabi, agak lemah, tangan dulu baru dengkul. Yang salah itu jidat duluan turun. Nah, begitu. Jadi toleransi kita seperti itu. Baca basmalah ketika baca Fatihah, ada yang jahar, ada yang sir, bahkan ada yang nggak dibaca sama sekali. Ada dalilnya semua. Jadi toleransi kita sesama kaum muslimin, kaum mukminin itu saudara kita. Tapi kalau Syiah, itu bukan saudara. Ya, bukan saudara seakidah. Kenapa? Dari namanya ya Syiah, bukan Islam lagi. Kemudian orang Syiah ini kan mengkafir-kafirkan dia. Melaknat sahabat-sahabat Nabi mereka itu. Tapi sekarang ini kan katanya dia memperangin Israel. Kita jangan tertipu lagi, jangan sampai tertipu. Ini kita, karena antara Yahudi sama Syiah itu abang adik. Sandiwara aja mungkin mereka. Yang bisa mendamaikan Palestina dari cengkeraman Israel cuma satu kata Nabi, yaitu Imam Al-Mahdi. Dan itu kita tunggu sambil mempersiapkan diri. Udah selesai. Makanya saya kalau khutbah Jumat itu, di khutbah kedua saya mendoakan itu, ya, yang saya doakan itu, Allahumma a'izil Islam wal muslimin, wansur man nasaraddin, wakhzul man khazalal muslimin, khususan fi Indonesia wa Palestina. Begitu saya turun ditanya, Ustadz kenapa Iran gak didoakan? Enggak lah, saya bilang, saya mau doakan Indonesia sama Palestina aja, orang lain biarin lah, saya bilang gitu. Nah, jadi itu, jadi yang betul-betul saudara itu ya di ormas, komunitas, ya beda-beda masalah fikih, ya udah toleransi aja kita, untukmu amalmu, untukku amalku. Yang benar yang mana Ustadz? Nah, nanti di akhirat lah.
Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Kan enak. Jadi ketemu sama orang Muhammadiyah, orang NU, orang Salafi, senyum, salaman lah. Iya, jangan main kucing-kucing, main nuduh-nuduhan. Apalagi di masjid itu, pengurus masjid itu kadang-kadang terjadi blok-blok. Nanti kalau pengurusnya nanti blok ini yang nguasain, maka ustadz-ustadz yang nggak satu blok di blacklist. Nah, saya juga jadi korban itu di beberapa masjid. Oh, ganti pengurus ya, saya bilang. Iya ustadz, ya nggak apa-apa, biarinlah. Nah, seperti itu. Nah, jadi hati-hatilah. Rajin ke masjid, tapi sesama manusianya kayak begitu. Nggak bener lah. Nggak bener itu. Harus sama manusia juga harus baik dia. Apalagi sama-sama satu akidah. Ibu-ibu juga hati-hati, Bu. Anak kecil sama anak tetangga berantem. Udah berantem, emaknya ikut-ikutan berantem juga. Padahal anak-anak itu berkelahi, dia 2 jam nanti udah akur lagi, dia main bareng-bareng. Lah orang tuanya itu sampai 3 lebaran nggak ngomongan. Nah, hati-hati itu. Hati-hati, bahaya itu nanti kita lihat. Nah, ini teguran bagi orang yang bermusuh-musuhan tadi ini. Ini hadisnya ya, kita lihat ya. Pintu-pintu surga itu dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Kayak sunahkan itu puasa Senin Kamis. Lalu diampunilah seluruh hamba yang tidak berbuat syirik, yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, kecuali orang yang sedang ada permusuhan dengan saudaranya. Nah, ini dia. Nggak baikan sama saudaranya gara-gara tadi anak, gara-gara partai, gara-gara ormas. Dikatakan Allah kepada malaikat, apa kata Allah? Tunda amal orang ini, jangan naik ke atas sampai keduanya berdamai. Tunda 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Tunda amal 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Hadis Muslim. Nah, jadi ketika Senin Kemis itu nggak naik amal. Padahal amal itu kan dilaporkannya Senin Kemis. Kalau dia mingguan, iya, dilaporkannya itu. Kalau bulanan, kalau tahunan nanti bulan Sya'ban dia dilaporkannya. Nah, ini hari Kemis. Hari Kamis sama Senin. Kalau hari itu mingguan, kalau harian itu asar sama subuh. Nah, jadi ketika orang yang bermusuhan, tunda, jangan naik ke atas itu amalnya. Sebelum dia baikan gitu kira-kira. Nah, ini ngeri sekali ini, hati-hati nih. Pentingnya hablum minan nas ini. Ya. Nah, kemudian ancaman bagi yang memutuskannya. La yahillu li muslimin ay yahjur akhahu fawqa salasin. Faman hajara fawqa salasin famata dakhalan nar. Tidak halal bagi seseorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang memboikot saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal, maka dia masuk neraka. Walaupun dia pergi haji 10 kali. Orang manggilnya Pak Haji. Mat wajib musakol kali ini misalnya. Tiap Ramadan umroh, wakafnya di mana-mana, puasa Senin Kemis. Tapi dia ini memutuskan tali silaturahim, memutuskan ukhuwah sama saudaranya seakidah. Mati dia nggak sempat minta maaf, neraka. Nggak main-main itu. Nah, inilah pentingnya hablum minan nas itu. Nah, jadi nggak sekedar halal bil halal begitu aja yang saya sampaikan. Tapi ke dalamnya ini, praktiknya, hati-hati aja lah kita. Nah, cepat-cepatlah baikan kalau memang ada yang merasa seperti ini. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, ya ini artinya ini, siapa yang memboikot saudaranya selama setahun, nggak omongan, dia seperti menumpahkan darah saudaranya sendiri. Ngeri lah itu. Saling menumpahkan darah mereka karena nggak ngomongan. Musuhan dia setahun itu. Kalau 2 tahun, 3 tahun kayak Bang Thoyib nggak pulang-pulang. Hati-hati kita ya, jangan sampai naudzubillah min dzalik. Juga dalam sebuah hadis ini terkait dengan keimanan ini, ya. Jadi tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, ini. Jadi bukti iman seseorang itu dilihat dari kecintaan sama saudaranya seiman.
Contoh misalnya begini, ada seorang bilang sama anaknya, "Nak, tolong nak ambil ikan bandeng yang di kulkas itu." "Yang mana bunda?" "Itu." "Oh ini bunda yang udah agak bulukan ini." "Iya." "Kasih aja sama kawan, sama tetangga kita, kasih sana, kasih sana." Kita udah nggak suka itu. Itu nggak beriman itu. Masa dikasih ke orang yang kita nggak demen? Kata orang yang nerima, tega kali ya orang itu ya. Masa dikasih sama kita yang udah apa namanya, udah berulat-ulat begini, udah bulukan begini. Ya nggak boleh. Jadi kalau kita ngasih saudara kita itu yang kita masih suka. Kayak kemarin kami itu, ketika di Medan di pesantren saya itu ada bencana, kita ngadakan donasi pakaian layak pakai. Dikumpulkanlah di sekretariat kami sana itu, di alumni. Kebetulan saya sebagai sekjennya di situ, sekretaris umumnya. Begitu kita sortir, ya Allah, banyak kali pakaian yang nggak layak, udah kayak kain lap. Duh, ini kok tega kali lah orang ngasih. Jadi mereka tuh kayak buang aja. Astagfirullahaladzim. Nggak begitu orang beriman. Kasihlah, kita sortir dari rumah. Mana yang masih layak pakai, kita itu udah nggak muat tapi masih bagus, kasih itu. Terus syukur-syukur tambahkan yang masih baru. Jangan yang udah sobek-sobek, yang udah kayak kain lap dikasih. Itu bukti keimanan di situ lah itu. Hablum minan nasnya itu. Nah, coba rasakan lah, yang terbaik lah kita kasih. Yang kita masih suka itu, yang kita masih senang dengan benda itu kita kasih ke orang. Jangan sisa-sisa. Nah, inilah hablum minan nas itu ya, ukhuwah imaniyah. Nah, ya baru yang ketiga, yaitu silaturahim, bukan silaturahmi. Nah, ini pula ini banyak orang salah sebut silaturahmi, nggak benar. Yang benar silaturahim. Ya, secara bahasa silah artinya menyambung, sementara rahim artinya kasih sayang. Jadi rahim itu adalah salah satu asma'nya Allah. Allah itu kan punya nama, punya sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Jadi Ar-Rahimnya Allah itu diletakkan di perut ibu-ibu, tempat kita nginep sebelum lahir ke dunia. Jadi hanya ibu-ibu yang punya rahim. Bapak-bapak nggak punya rahim. Walaupun nama dia Haji Abdul Rahim, nggak punya rahim bapak-bapak. Ibu-ibu yang punya rahim. Makanya sayang sekali Allah sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibunya tahu disayang. Makanya Nabi juga itu menjelaskan itu. Ada orang nanya, kepada siapa saya berbakti ya Rasul? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi ya Rasul? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi Rasul? Kepada ibumu. Kepada siapa lagi Rasul? Baru kepada bapakmu. Jadi ibu 3, bapak 1. Ibu 3, bapak 1. Ibu 3, bapak 1. Tapi bapak-bapak jangan girang dulu, Pak. Ini bukan hadis poligami. Ini hadis berbakti. Berbakti kepada ibu 3 kali. Berbakti kepada bapak 1 kali. Itu maksudnya, bukan untuk poligami. Ada ustadz sebagian itu begitu dia. Makanya kan dibikin lagu itu. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Hal itu kerjaan. Kayaknya berat itu, melahirkan itu, mengandung itu ibu-ibu. Kalau saya tanya itu sakit nggak Bu? Sakit Ustadz. Saya tanya lagi, kapok nggak Bu? Enggak. Itu. Nah, jadi rahim itu kasih sayang. Silaturahim adalah, ya kalau digabungkan dia, silaturahim itu adalah hubungan kasih sayang yang diikat atas dasar ada hubungan darah, ada hubungan rahim, hubungan perkawinan, yang satu akidah. Ya, satu rahim, satu darah, perkawinan. Ya, suami istri, atau mertua menantu, atau besan atau ipar. Makanya arisan keluarga itu silaturahim, arisan keluarga. Yuk kita bikin arisan keluarga yuk, ada tausiahnya dalam rangka apa? Mempererat tali silaturahim. Itu yang betul.
bukan rahmi. Ya. Kalau kata rahmi artinya rasa nyeri yang timbul pada seorang ibu ketika melahirkan. Iya, dengan demikian silaturahmi adalah penghubung tali pusar ibu dan anak dalam kandungan. Waktu mau lahir sakit, ada nggak nama orang sirahmi? Ada, berarti tali pusar itu artinya. Nah, ya jadi harus benar ngomong kita ya, jangan silaturahmi lagi yang udah ngaji, silaturahim. Nah, apa dalilnya Ustadz? Nih firman Allah, wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahim. Tuh, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Jadi perintah, ya, hubungkanlah, peliharalah itu hubungan silaturahim wal arham, silaturahim. Oke. Nah, hubungan silaturahim ini dengan iman. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah. Dan siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Kalau diputus berarti nggak beriman kepada Allah, nggak beriman kepada hari akhir, itu maknanya. Kalau mengaku beriman, sambung, jangan diputus. Iya, jangan diputus. Ancaman bagi yang memutus silaturahim. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Dari Jubair bin Mut'im, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Walaupun dia rajin haji, rajin umroh, rajin sholat, dia putus silaturahim, nggak masuk surga. Gara-gara apa Ustadz? Gara-gara berebut warisan. Mentang-mentang abang dia, paling berkuasa dia, adik-adiknya ditendangin semua. Kata adik-adiknya, bang, kalau abang memutus silaturahim silakan bang, tapi kalau kami enggak, kami hanya menuntut hak kami. Kalau abang kuat bawa ke akhirat, bawa sana bang. Begitu. Jangan dibilang kami juga putus, nggak boleh. Biarlah dia yang mutus, kita enggak. Tuh, kita hanya menuntut hak kita. Yang memutus itulah nggak bakal masuk surga. Kemana lagi? Kan neraka lah. Cuma 2 tempat di sana. Nah, kemudian balasan yang menyambung ini. Ini kata Nabi, dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah bersabda, siapa yang suka rezekinya dilapangkan oleh Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah, maka sambunglah tali silaturahim. Caranya macam mana ya? Bisa pulang kampung. Kalau nggak punya duit, ya udah video call lah. Tuh, gitu caranya ya. Silaturahim, berkunjung. Kayaknya kalau lebaran, ya berkunjung itu. Oke, nanti ada caranya. Hubungan silaturahim dengan sedekah. Sedekah terhadap orang miskin adalah pahala sedekah saja, satu sedekah. Dan kalau kita terhadap keluarga sendiri, mendapat 2 pahala. Pertama, pahala sedekah. Yang kedua, pahala silaturahim. Jadi ada tingkat sedekah ini, 3 tingkat. Pertama, sedekah biasa kepada orang lain, fakir miskin, anak yatim. Ya, itu semua sedekah, satu sedekah. Tapi kalau kita sedekah sama yang ada hubungan silaturahim, dapat pahala 2, sedekah dan silaturahim. Nah, misalnya lebaran itu, ya datang ponakan ke rumah, siapkan uang. Tapi sekarang 2.000 udah nggak mau lah orang, setidaknya 10.000 lah. Tukar ke bank, ya. Nanti dia, kita kasih salaman, sini nak, ini sedikit ya, jajan, udah. Itu dapat pahala 2 kita. Tapi ingat, jangan jadikan anak cucu kita itu jadi pengemis ketika lebaran. Hati-hati. Nah, ayo sana tempat encing loh. Siapa tahu ntar lo dikasih ntar berapa duit kayak, nggak boleh begitu. Itu ngajarin jadi pengemis. Kalau orang yang suka ngemis-ngemis itu di akhirat nanti mukanya itu nggak ada dagingnya, tengkorak doang. Tuh, hati-hati tuh. Ada pengemis berdasi. Jadi ada 3 tingkat. Yang pertama sedekah biasa kepada orang lain. Yang kedua sedekah kepada yang ada silaturahim ini dapat pahala 2.
Yang ketiga, sedekah kepada guru. Wah, itu berlipat-lipat karena guru itu yang ngajarin kita. Makanya dulu waktu di pondok saya itu, di kampung itu, ada ulama pakai jubah, berzikir dia. Nah, begitu setelah dia berzikir mau berangkat pulang, di bajunya itu ada gendol-gendol, apa itu namanya, gendol-gendol. Jadi sengaja itu jamaah itu diikat itu di ujung jubahnya itu uangnya. Nah, itu sedekah dia, dia nggak tahu itu siapa yang ngasih. Jadi sedekah kepada ulama itu pahalanya berlipat-lipat dia. Nah, tapi ya lagi-lagi ulama yang soleh yang kita cari. Nah, kemudian hakikat orang yang menyambung tali silaturahim. Ini Rasulullah berpesan kepada Uqbah. Wahai Uqbah, sambunglah orang yang memutuskan hubungan denganmu. Nah, itu. Ya, kita ingin menyambung, dia nggak mau, terserah dia. Udah, yang penting kita nggak memutus. Yang mutus dia. Kita ingin menyambung, sebetulnya dia nggak mau. Cari orang ketiga juga pendamai, dia nggak mau, terserah dia. Yang penting jangan kita memutus. Yang kedua, bersedekahlah kepada orang yang tidak memberi kepadamu. Orang yang pelit sama kau, beri sedekah, kata Nabi. Dia nggak pernah ngasih kita, nggak apa-apa, kita ngasih dia. Karena Nabi nyuruh. Baru yang ketiga, berpalinglah dari orang yang berbuat zalim kepadamu. Kalau ada orang zalimin kita, udah tahu kita, udah kita jaga jarak. Gak usah ketemuin dia. Gak usah, ya menghindar aja. Loh, kok kamu gak ketemuin dia? Kamu memutus ya? Saya tidak memutus, saya menghindar atas kezaliman dia sama saya selama ini. Nah, udah berapa kali kita maafkan, dia gak ngerti juga. Ya udah, kita menghindar aja dah. Nah, jadi boleh berpaling, ini kata Nabi. Berpalinglah kepada orang yang menzalimi kepadamu. Bukan memutus kala itu. Ya, menjaga jarak aja. Supaya jangan sampai nanti kita terkena lagi kezaliman dia. Nah, ini jadi ya 3 hal inilah yang ada dalam hadis ini. Terakhir, praktik mempererat silaturahim dalam rumah tangga. Ini saya amalkan di rumah ini, kami amalkan. Yang pertama, dimulai dari rumah kita masing-masing. Saling minta maaf suami, istri, anak-anak kepada kedua orang tuanya dan sesama anak. Jadi saya itu kalau habis Idul Fitri khutbah, ya pulang ke rumah, duduk di ruang tamu. Saya, di samping kiri saya istri saya, di samping istri saya anak saya perempuan, di samping anak saya yang perempuan anak saya yang laki. Nah, yang pertama itu nanti caranya itu anak saya perempuan nyalamin ibunya dulu, minta maaf. Udah itu nyalamin saya, udah itu duduk samping saya. Anak saya yang laki nyalamin ibunya, nyalamin saya, nyalamin kakaknya, duduk di sampingnya. Baru saya sama istri saya salam-salaman. Disaksikan semua di rumah tangga. Setidak-tidaknya Idul Fitri itu. Ya, kadang-kadang jarang orang mengamalkan ini. Udah ke tetangga-tetangga aja dia, tapi di rumahnya nggak dibikin. Nah, jangan sampai begitu. Oke, nah setelah itu baru dilanjutkan kepada tetangga, kepada kerabat, ya, begitu hari pertama itu. Setelah hari kedua nanti ke tempat yang lebih jauh begitu. Dan saling menjamu, saling mencari kabar. Kemudian saling memberikan sedekah, saling menghormati. Dia datang bawa oleh-oleh, begitu dia pulang kita bawain oleh-oleh. Itu caranya silaturahim itu dan ukhuwah itu. Saling memperbaiki hubungan jika sedang bermasalah. Nah, kemudian saling menasihati dan saling mendoakan. Itulah taqabbalallahu minna wa minka. Naam, taqabbalallahu minna wa minka. Nah, kalau ini kita lakukan, insyaallah hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya baik. Nah, itu diridhoi oleh Allah, dirahmati oleh Allah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Nah, nanti kita akan lanjutkan dengan tanya jawab, tapi saya tutup dulu dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.